Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rohmah akan sedikit membahas mengenai studi atas Theodor Nolde tentang Nabi merupakan seorang yang ummi. Theodor Nolde dilahirkan pada tanggal 2 Maret tahun 1837 di Hamburg, Jerman. Ayahnya merupakan seorang pengawas sekolah menengah di Lingen sejak 1849 sampai 1866 Masehi. Nah, di kota Lingen inilah pada tahun 1849 sampai 1853 beliau menempuh pendidikan atas arahan ayahnya dengan mempelajari sastra klasik Yunani dan juga Latin. Namun, akhirnya beliau ini lebih tertarik pada kajian bahasa Semit. Karena ketika Nolde hendak masuk Universitas Göttingen ini pada tahun 1853, ayahnya menitipkan beliau kepada sahabatnya, Haji Ewald, pakar bahasa Semit, terutama bahasa Ibrani. Nah, beliau kemudian mengarahkan Nolde untuk menekuni dua bahasa Semit, yaitu Arab dan juga Persia beserta sastranya. Nah, Nolde ini kemudian mempelajarinya untuk memahami kitab suci. Untuk pencapaiannya ini, beliau menjadi asisten dosen di Universitas Göttingen, kemudian menjadi guru besar di Universitas Kiel, dan juga menjadi guru besar di Universitas Strasbourg. Kemudian sekilas karya-karyanya di sini hanya saya cantumkan beberapa saja yang sedikit berkaitan dengan materi yang akan saya bahas. Kemudian, bagaimana sih pendapat Theodor Nolde ini mengenai makna ummi itu sendiri? Nah, beliau ini menyatakan bahwa ummi yang dimaksud itu bukan tidak bisa baca tulis, melainkan kebalikan dari ahli kitab, atau yang disebut dengan paham kitab. Kata ummi ini menjadi perdebatan hingga saat ini, apakah ummi itu tidak bisa baca tulis, atau tidak memahami ahli kitab sebelumnya, atau hanya sedikit beliau mengetahui tentang kitab suci. Nah, menurut Mufasir itu dari Wahbah Zuhaili, Quraisy Shihab dan juga Buya Hamka, mereka menjelaskan bahwa ahlu kitab itu merupakan lawan kata dari al-ummi yang terdapat di dalam Al-Quran. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa ummi itu lawan dari ahlu kitab. Nah, ummi bukan berarti tidak bisa baca tulis, melainkan maknanya itu kebalikannya dari ahli kitab itu sendiri. Jadi, menurut ketiga mufasir tersebut, ummi itu tidak paham isi kitab-kitab terdahulu, sehingga hanya melalui keterangan wahyu, bukan dari baca tulis. Jika diasumsikan bahwa Nabi ini memiliki kemampuan baca tulis, kemudian dari mana pengetahuan tentang baca tulis tersebut? Nah, merujuk pada Al-Quran bahwa Allah lah yang memberi pengetahuan Nabi atas apa yang tidak beliau ketahui sebelumnya. Beliau terus mencari pengetahuan karena beliau memahami bahwa orang yang diberikan pengetahuannya itu akan ditinggikan derajatnya. Di balik keummiannya ini memiliki maksud lain, yaitu untuk memelihara kemurnian Al-Quran. Seandainya Nabi itu tidak ummi, maka orang kafir akan menganggap bahwa Al-Quran ini hanyalah jiplakan dari kitab-kitab sebelumnya atau hanya karangan Nabi saja. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 103 yang berarti, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka ini berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan itu Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam, sedang Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang terang. Nah, dengan demikian bisa disimpulkan bahwasanya Theodor Nolde ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu seorang ummi, yang berarti bukan tidak bisa baca tulis, akan tetapi menurut beliau itu tidak bisa, makna ummi ini
tidak mengetahui kitab sebelumnya atau kebalikan dari ahlul kitab, seperti yang dicantumkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 78 dan juga ada di dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 48. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.